Halo, perkenalkan, saya Ivan Hartana. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai proyek akhir saya di Celerits mengenai Credit Approval Analyst. Saya mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan, jurusan Matematika semester 7. Nah, pada pembahasan ini akan dibahas membagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu business understanding, yang kedua data preparation, selanjutnya mengenai Python data analysis, dan diakhiri dengan kesimpulan. Pertama, business understanding. Yaitu yang pertama ada introduction. Lembaga keuangan pemberi pinjaman merupakan badan bisnis yang menaruh pinjaman pada masyarakat. Nah, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana, baik itu merupakan keperluan pribadi maupun keperluan perusahaan. Nah, dalam bisnis peminjaman uang tersebut, maka akan mendapat keuntungan apabila pinjaman tersebut terlunasi. Apabila terjadi kasus gagal bayar, sehingga lembaga peminjaman uang akan mengalami kerugian. Nah, tujuan dari data mining ini adalah mengidentifikasi klien, apakah klien tersebut mampu membayar pinjaman berdasarkan data-data yang telah diberikan atau tidak. Nah, dengan bantuan machine learning ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan kasus calon peminjam yang gagal bayar sehingga dapat mengurangi risiko kerugian dari perusahaan. Bagian selanjutnya yaitu data preparation. Data-data yang didapatkan, yang digunakan untuk project ini, yang pertama adalah application history mail, application history Gmail, credit history, dan data test. Kemudian dari data-data tersebut setelah digabungkan, maka masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Seperti contohnya data preparation untuk pembagian age dan pendapatan. Nah, di sini um, terdapat beberapa atau cukup banyak untuk bagian-bagian yang nol. Dapat dilihat pada bagian-bagian yang berwarna biru, nampak sangat banyak sekali null value yang harus dipisahkan pada bagian selanjutnya. Kemudian juga ada beberapa hal yang beberapa orang yang tidak memiliki pinjaman. Nah, kasus-kasus seperti ini terlebih dahulu harus dipisah, gitu, karena kita hanya ingin melihat kasus-kasus mana sih peminjam yang termasuk dalam good scoring atau dalam bad scoring. Kemudian juga ini ada gambaran secara umum mengenai jenis kelaminnya yang pendapatannya didominasi oleh perempuan, itu sekitar 51 miliar, dan sebaliknya untuk laki-laki sekitar 30 miliar. Selanjutnya, data-data tersebut akan dibersihkan, akan dilakukan modeling, dan diakhiri dengan model prediksi di Python. Bagian yang pertama, kita akan melakukan import dari data-data yang dibutuhkan, seperti contohnya Pandas, NumPy, Matplotlib, dan lain sebagainya. Nah, ini import data terlebih dahulu, kemudian kita memanggil file yang telah disatukan tadi. Jadi ada file dari email, mail, dan credit history. Setelah digabungkan, akan terlihat seperti demikian. Yaitu nampak ada sekitar 438.000 row dengan 20 kolom yang terdiri dari beberapa hal yang ditampilkan sebagai berikut. Dan tambahan ada jenis kelamin di bagian atas yang perempuan, di bagian bawah itu gabungan dari laki-laki, dan kemudian jika kita lihat di samping juga ada tambahan untuk overview-nya. Apakah tidak memiliki pinjaman, atau non, atau good scoring, ataupun bad scoring. Kemudian jika kita melihat deskripsi datanya, kita dapat melihat bahwa masih terdapat banyak sekali null value yang ada di data-data tersebut. Gitu.
khususnya di bagian pekerjaan, di bagian overdue juga masih sangat banyak. Sehingga proses yang perlu kita lakukan selanjutnya yaitu melakukan penghapusan pada null value tersebut. Karena data-data tersebut data-data yang tidak dapat kita gunakan karena dapat mengaruhi kualitas hasil dari analisa kita. Sehingga kita harus wajib untuk melakukan menghapus null value tersebut yang ada pada kolom pekerjaan, dan yang ada di kolom overdue. Sehingga setelah dihapus, datanya sudah bersih, kemudian juga dilakukan juga mengganti nama kolom agar jadi lebih seragam. Seperti misalnya penulisan hurufnya, spacing-nya, ataupun huruf kapitalisasinya. Kemudian setelah data-data dibersihkan dan tersisa hanya sekitar 16.000 row dengan 20 kolom. Kemudian kita dapat melihat bahwa semuanya pun juga sudah clear, semuanya sudah bersih, datanya sudah dibersihkan, kemudian dapat dilanjutkan untuk melakukan visualisasi dari parameter-parameternya. Yang pertama, jika kita lihat dari overview-nya, bad scoring atau good scoring, kita dapat lihat bahwa bad scoring itu sekitar 2 ribuan dan sisanya sekitar 14 ribuan itu adalah good scoring. Kemudian jika kita breakdown berdasarkan presentasinya juga terlihat bahwa good scoring itu mendominasi dengan persentase sekitar 86%. Kita juga bisa melihat korelasi hubungan antara tiap variabel parameter yang akan ditampilkan. Nah, satu itu melambangkan hubungan korelasi yang sangat kuat dan sebaliknya nol atau bahkan negatif artinya hubungan korelasi yang lemah bahkan berkontradiksi. Contohnya pada bagian yang berwarna merah, di sini jumlah anak dan jumlah anggota keluarga memiliki korelasi yang cukup kuat yaitu 0,89. Begitu pula seterusnya, untuk bagian yang semakin berwarna biru gelap artinya menandakan bahwa korelasinya sangat lemah. Seperti itu. Kemudian, jika dilanjutkan untuk exploratory data analysis, kita bisa breakdown berdasarkan jenis kelamin pada tiap overview-nya, bad scoring dan good scoring pada tiap jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada perempuan terlihat sangat mendominasi di bagian good scoring-nya. Itu ada sekitar 9.000, begitu pula seterusnya. Kita bisa breakdown satu persatu untuk melihat secara lebih detail bagian-bagian dari data-data yang kita miliki untuk setiap overview-nya. Misalnya dari status keluarga, dari jenis kelamin, dari tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita mendapatkan data-data tersebut, maka kita dapat mengetahui dengan baik apa sih data yang perlu kita pakai dan apa yang tidak perlu kita pakai. Selanjutnya, untuk indexing. Indexing ini bertujuan untuk mempermudah ketika kita melakukan analisa karena dengan bantuan indexing atau dengan bantuan mengubah data-data string, data-data tulisan menjadi angka, maka model akan lebih mudah dalam diinterpretasikan maupun dalam proses komputasinya juga pun lebih cepat. Berikut ini misal indexing, yaitu perempuan 1, laki-laki dilambangkan dengan 2, misal untuk tidak dilambangkan dengan 1, ia dilambangkan dengan 2, dan begitu pula seterusnya. Untuk kepemilikan properti, pendapatan, pendidikan, rumah, dan lain sebagainya. Kemudian setelah data-data tersebut berhasil dilakukan indeks, maka kita akan tampilkan sebagai berikut. Gitu. Jadi semua data-data yang string akan dirubah menjadi data-data yang numerik, berupa numerik. Kemudian ada beberapa fitur-fitur kolom yang tidak dibutuhkan juga kita dapat melakukan drop karena juga dapat mempengaruhi hasil apabila data tersebut tidak di drop gitu. Selanjutnya yaitu imbalance data. Nah, dari data-data yang telah kita miliki, tentu data tersebut tidak semuanya seimbang
proporsi pembagiannya. Maka dari itu kita memerlukan bantuan dari Smote untuk melakukan proses penyeimbangan data-data tersebut. Kemudian berikut ini merupakan data-data yang telah dilakukan oversample, yaitu dengan total row-nya sebanyak 28.000 dengan total yang kolom yang dibutuhkan yaitu 17. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu kita melakukan modeling, yaitu modeling selection dengan melakukan pembagian data training dan data test. Data training yang kita pakai adalah 70% dan data test sisanya untuk melakukan pengujian model yaitu sebanyak 30%. Dengan random state yaitu yang setelah saya tentukan yaitu 42 dan menghasilkan data seperti ini dengan ukuran shape, ukuran X-train, X-test, Y-train, dan Y-test demikian. Kemudian jika kita lakukan, jika kita melihat untuk nol, nampak di bagian X-test masih ada satu nol di setiap kolomnya, maka kita juga akan membuang tersebut pada bagian selanjutnya. Setelah kita buang dan data sudah bersih, maka kita lanjut untuk memodelkan data-data tersebut. Yaitu yang pertama, pemodelan yang digunakan menggunakan decision tree. Nah, di sini terlihat setelah dilakukan proses dari decision tree, didapatkan hasil akurasinya adalah sekitar 84%. Kemudian, jika kita lakukan dengan support vector machine atau SVM, itu didapatkan hasilnya persentase tingkat akurasinya adalah 81%. Kemudian, juga dilakukan dengan naive Bayes, dan presentase yang didapatkan cukup buruk, yaitu sekitar 53%. Dan yang terakhir juga dilakukan modeling menggunakan random forest classifier dan didapatkan hasil yang cukup memuaskan, yaitu sekitar 87%. Nah, dari keempat model tersebut, dari yang menggunakan decision tree, yang menggunakan support vector machine, naive Bayes, dan random forest classifier, kita dapatkan kesimpulan bahwa model yang keempat ini merupakan model yang cukup baik dalam memodelkan setiap data yang telah diberikan. Dengan model tersebut, maka akan kita pakai dalam pengujian model ke data-data yang baru. Nah, berikut ini data baru yang telah disediakan, yaitu menggunakan data tes dari seller rates yang dapat dilihat pada bagian berikut dan juga akan saya berikan melalui link description di YouTube. Kemudian ini ada totalnya 200 rows dengan total 18 kolom. Kemudian, sama seperti hal yang sebelumnya, kita perlu mengecek dulu apakah ada null value. Dan seandainya ada, kita perlu clear dulu semuanya, kita perlu bersihkan semuanya agar data dapat dianalisa dengan baik. Dilanjutkan dengan indexing untuk mempermudah nantinya dalam melakukan modeling karena akan lebih cepat serta dapat lebih mudah gitu untuk melakukan modeling, yaitu merubah string menjadi data-data numerikal seperti berikut, itu perempuan dan laki-laki diubah menjadi angka dan seterusnya. Setelah data-data tersebut semuanya berubah menjadi angka seperti bagian berikut, dilanjutkan pada modeling. Nah, modeling prediksi yang kita gunakan yaitu menggunakan model keempat atau random forest classifier di sini. Dan setelah kita dapatkan hasil modelnya, maka kita gabungkan dengan data yang sesungguhnya, yaitu data yang kita miliki digabungkan dengan prediksi menggunakan random forest. Demikian untuk analisa dengan Python. Kita lanjutkan lagi. Link Google Colab juga akan saya berikan di YouTube. Dan di bagian terakhir,
Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu metode yang terbaik dari dalam kasus ini untuk melakukan modeling data tersebut menggunakan random forest classifier dengan tingkat keakuratan F1 skornya adalah sekitar 98%. Dan prediksi data tes yang didapat bahwa terdapat 186 debitur yang dikategorikan sebagai good debitur dan 14 debitur sisanya yang dikategorikan sebagai bad debitur. Cukup sekian penjelasan mengenai proyek akhir dari Celerids bersama saya. Terima kasih atas perhatiannya.